Langsung mulai. Merah, darah tertumpah, lagi mengalir membasahi tanah. Tumbang disusul yang satunya, terjerembab dan terjatuh tanpa daya. Namun bukan itu, bukan itu, hanya simbolis belaka, tapi satu tanya, adakah makna yang sama antara pengorbananmu dan pengorbanan Ismail dulu? Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkan dia dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Siti Sarah. Jangan tinggalkan aku, suamiku. Apa tega meninggalkan aku di sini di tempat kosong seperti ini? Tak ada orang, tak ada air. Hai cinta, bertakwalah kepada Allah atas semua kehendak yang telah diciptakannya, dan percayalah atas kehendaknya dan rahmatnya, karena semua ini sudah ada yang mengatur semua, membawa kamu ke tempat yang tinggi dan juga merupakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruskah aku berdiam di sini, suamiku? Aku sendiri. Ingatlah, Allah akan selalu menjaga hambanya dan selalu menjaga umatnya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari mara bahaya. Sementara itu, di rumah, Siti Sarah merasa bersalah karena telah menyuruh Ibrahim untuk membersihkan Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hai istriku tercinta, mengapa kamu meminta maaf kepadaku? Karena aku telah menyuruhmu untuk membersihkan Siti Hajar dan anaknya. Tidak usah bersedih, semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita harus jalankan dengan penuh keikhlasan, apalagi harus membawa Siti Hajar ke tempat yang kosong di tengah padang pasir. Lalu bagaimana dengan keadaannya di sana? Keadaannya semua akan Allah akan mengaturnya dengan semuanya. Keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail yang kehabisan bekal dan meneruskan perjuangan hidupnya. Siti Hajar berjalan melewati bukit Sofa dan Marwa. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Dalam keadaan yang sangat jaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Ayo Jibril. Siapakah sebenarnya engkau? Aku adalah hamba saya Ibrahim.
Dan siapakah dirimu telah dititipkan? Hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Jika memang demikian, engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan mencukupimu dan Dia akan melindungimu. Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah, dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan lega Siti Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya yang sudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Kemudian datanglah suku Jurhum ke tempat di mana Ismail dan Siti Hajar mendapatkan sumber air. Allah Akbar, alhamdulillah, ono banyu. Alhamdulillah, sudah 1 abad tidak punya air, akhirnya kita tidak punya air. Masya Allah, makasih mas segala apa yang kamu berikan. Kami ini dari suku Jurhum. Anda ini siapa? Dari mana asal air ini? Sejak sebenarnya apa yang terjadi saudaraku? Dari dulu kami tidak pernah mendapatkan air, dan kini Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kami semua. Subhanallah, Maha Suci Allah dan segala kuasanya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Lindungilah hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah petunjuk pada hamba-Mu ini, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan untuk selanjutnya, ya Allah. Karena Engkau adalah Zat yang memberi petunjuk, ya Allah. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya, untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu terlarut bila mengenang keadaan putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ternyata kamu sudah besar sama aku Ismail. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Ibuku merawatku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah. Hai istriku, kamu telah menjaganya dia besar. Tolong pakaikan pakaian dia dengan pakaian yang sebaik mungkin dan sebagus mungkin, karena aku akan pergi bersamanya, berziarah dengannya. Sementara itu datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, apa kamu tidak memperhatikan anakmu? Wajahnya yang tampan, badannya yang gagah, dan berwarna yang sopan. Lanjut. Memang anakku Ismail adalah anak yang baik, yang patuh dan berbakti kepada orang tua dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau tega menyembelihnya? Padahal siapa nanti yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah tidak akan melepaskan hambanya dan juga tidak akan melepaskan umatnya. Bagaimana tidak akan lenyap anakmu itu? Karena kau akan menyembelihnya. Dia anak tunggalmu Ibrahim. Itu semua adalah perintah Subhanahu wa Ta'ala dan aku harus ikhlas untuk menjalankannya. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling bagus kepada Ismail,
dusta. Mana mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya sendiri. Suamimu telah membawa anakmu pergi sambil membawa tali dan pisau. Ibrahim akan menyembelih anakmu aja. Nabi tidak akan mengajarkan sesuatu yang sia-sia. Jika itu memang perintah dari Allah, maka harus dilakukan dengan sebaiknya. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha untuk terus menggoda. Jangan mencoba merayu Nabi Ismail. Ayah, sampai duduk dulu ya. Hai Ismail, kenapa kamu bersenang-senang sedangkan ayahmu akan menyembelihmu? Jangan berdusta, hai iblis. Mengapa ayahku tidak menyembelihku? Ia mengira bahwa Tuhannya lah yang memerintahkan. Jika memang benar demikian, aku ikhlas dan rela untuk bertobat. Hai anakku, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku harus mengatakan kepadamu anakku. Ya Pak Ayah, aku pernah melihat dalam mimpiku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu dalam hal tersebut? Hai ayahku, lakukanlah perintah Tuhanmu. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air matanya menetes. Agak lama ia melakukan itu. Seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya pada anaknya. Ya Allah, aku sungguh sangat bahagia dan bangga mempunyai anak seperti kamu Ismail. Kamu anak yang berbakti kepada orang tua dan ikhlas menjalankan perintah Allah sampai aku harus menyembelihmu ya Ismail. Tabahkanlah hati ayah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar di mata Allah. Semoga kita menjalankan ikhlas karenanya. Aku harus melakukan ini karena ini adalah keikhlasan untuk menjalankan perintahnya. Iya, ya. Rasa tujuan. Berkali dengan anakku. Lalu Nabi Ibrahim pun menalantangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekankan pisau dengan sekuat tenaganya. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pisau itu tidak boleh memotong leher Nabi Ismail. Ayo ayah, lakukanlah. Ayah jangan masih menyimpan rasa cintamu padaku sehingga pisau ini tidak mampu untuk menembus leherku. Lalu Nabi Ibrahim pun memukulkan pisau itu pada batu, dan batu itu pecah menjadi dua. Hai pisau, kenapa kau bisa membelah batu ini, tetapi tidak bisa menyembelih anakku Ismail? Kenapa ya Allah? Kau tidak menghendaki ini semua. Bagaimana ya Allah? Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami membelas orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka gantilah dengan kambing ini. Allah telah menerima kurbanmu. Pahala senantiasa menyertaimu Ibrahim.
La ilaha illallah Kemudian sebagai wallahu akbar. tebusan dari Allahu nyawa Ismail akbar telah walillahil yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Cuma 15 menit. 15 menit.